Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga dan minggu lalu kita sudah lihat tentang perkawinan menurut kitab hukum kanonik tahun 1983. Hari ini kita lihat kita melanjutkan pembahasan tentang perkawinan menurut hukum gereja, hukum kanonik. Kita lihat yang pertama itu tentang paham dasar perkawinan. Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana perkembangan pemahaman perkawinan dari hukum yang lama menuju hukum yang baru. Itu ada perubahan. Hari ini kita melihat lebih spesifik tentang paham dasar perkawinan menurut hukum kanonik 1983, yaitu khususnya tentang kanon 1055 pasal 1. Kanon 1055 pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan antara pria dan wanita untuk sebuah kebersamaan seluruh hidup. Dan perjanjian perkawinan yang dibuat ini dari sifat kodratinya itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk bonum conjugum, yakni kesejahteraan suami istri. Yang kedua, untuk generasi dan regenerasi, yakni kelahiran anak. Di sini lebih pada aspek prokreasi. Dan yang ketiga, pendidikan anak. Dan oleh Kristus yang diikat oleh sakramen pembaptisan, perkawinan ini diangkat ke martabat sakramen, menjadi sakrum, menjadi kudus dan suci. Sekarang kita lihat satu persatu poin-poin dari isi kanon 1055 ini. Kita lihat satu persatu. Yang dimaksud dengan perjanjian itu seperti apa? Kemudian kebersamaan seluruh hidup maksudnya bagaimana? Kemudian bonum conjugum, kelahiran dan pendidikan anak. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, perkawinan dilihat sebagai perjanjian. Yang pertama, dari kodratnya, perkawinan dilihat sebagai sebuah perjanjian. Ini hukum kanonik yang baru. Perjanjian dengan kata lain disebut dengan covenant atau foedus. Foedus ini bahasa Latin ya, foedus. Dalam tradisi Yahudi, ketika dibuat sebuah perjanjian, maka di dalamnya ada persetujuan. Jika sudah ada persetujuan, maka bersifat mengikat. Ada hubungan yang sifatnya mengikat. Oke, ini disebut dengan covenant, foedus, dan perjanjian. Jika sudah dibuat perjanjian, kira-kira konsekuensinya apa dari sebuah perjanjian ini? Yang pertama, yaitu hubungannya tidak berakhir meski kesepakatan itu ditarik. Yang kedua, ketika dibuat sebuah perjanjian, maka di sini lebih kepada pilihan bebas suami istri. Jadi di sini ketika suami dan istri membangun sebuah perjanjian dan hubungan untuk diangkat ke jenjang perkawinan, di sini lebih kepada pilihan bebas, jadi tanpa paksaan dari luar. Jadi kemauan dari suami istri sendiri untuk menikah. Baik, di sini diikat secara spiritual, emosional maupun fisik. Kalau minggu sebelumnya kita lihat itu lebih kepada, kalau hukum yang sebelumnya itu lebih bukan dilihat sebagai sebuah perjanjian, tetapi lebih dilihat sebagai sebuah kontrak. Oke, jadi ada perbedaan. Kontrak suatu waktu bisa diakhiri. Kemudian makna dari perkawinan yang kedua itu dari kanon ini 1055 adalah demi kebersamaan seluruh hidup suami istri. Jadi dari kodratnya perkawinan itu bertujuan untuk consortium totius vitae. Ini bahasa Latin, consortium totius vitae, kebersamaan seluruh hidup. Kita lihat dari kata konsorsium sendiri. Konsorsium itu dari dua kata pokok, dari kata kon dan kata source. Kon artinya bersama, source artinya nasib. Jadi secara harafiah asal-usul kata diartikan sebagai nasib bersama. Jadi ketika suami istri membangun sebuah hubungan perkawinan secara sakramental,
itu mereka membangun sebuah hubungan demi sebuah nasib bersama, sebuah kebersamaan senasib. Totius vitae, totius seumur atau seluruh, vitae hidup. Jadi untuk hidup seutuhnya antara pria dan wanita. Makna yang berikutnya adalah perkawinan ini berlangsung atau perjanjian ini antara pria dan wanita. Kita mengutip kembali Kejadian bab 2 ayat 24. Ya, di mana pada kisah tersebut dikatakan bahwa pria dan wanita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, the image of God, imago Dei. Jadi di sini pria dan wanita diciptakan menyerupai figur Allah sendiri. Dan perjanjian yang dibuat ini diperuntukkan satu sama lain, saling membutuhkan dan melengkapi. Keduanya menjadi satu daging. Suami akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dan istri sebaliknya meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan suaminya. Demikianlah keduanya tidak lagi menjadi dua, melainkan satu daging. Oke? Kita lihat makna yang berikutnya adalah perjanjian perkawinan ini dibuat untuk bonum conjugum. Ya, ini bahasa Latin, bonum kebaikan atau kesejahteraan, conjugum couple bahasa Inggris artinya suami istri pasangan. Oke. Dan dalam tradisi gereja itu ada seorang teolog, seorang penulis yang terkenal yang bernama Agustinus. Sebelumnya, ini juga yang menjadi landasan gereja sebelumnya, hukum yang sebelumnya, bahkan sampai saat sekarang hanya ada pembaharuan dalam dokumen berikutnya. Agustinus menulis atau membagi 3 bonum atau kebaikan dari perkawinan. Yang pertama, itu bonum prolis. Jadi Agustinus ini membagi 3 bonum kebaikan menjadi tujuan dari perkawinan. Yang pertama, bagi Agustinus, perkawinan itu bertujuan untuk ini. Yang pertama, bonum prolis. Maksudnya adalah kebaikan anak. Jadi tujuan perkawinan adalah untuk ini. Bagi Agustinus yang penting adalah ini. Tujuan yang pertama adalah untuk kelahiran anak. Kebaikan anak, kelahiran anak, dan dengan demikian pendidikan anak. Yang kedua, tujuan perkawinan yang kedua menurut Agustinus adalah bonum fidei, yakni kesetiaan. Jadi perkawinan itu menuntut sebuah loyalty, kesetiaan suami istri satu terhadap yang lain. Tujuan yang ketiga adalah bonum sacramenti, itu kebaikan sakramen. Maksudnya adalah ketika sebuah perkawinan itu diangkat ke dalam martabat sakramen yang diikat, yang terjadi antara 2 orang yang sudah dibaptis, maka perkawinan mereka itu bersifat ini permanen, kekal. Oke, karena perkawinan itu bersifat kudus adanya, sakrum. Dan 3 tujuan perkawinan oleh Agustinus ini kemudian dapat penyempurnaan yang ditulis kembali dalam Gaudium et Spes artikel 48 itu menambah satu bonum, yakni bonum conjugum, yakni kesejahteraan suami istri. Jadi perkawinan itu menurut dokumen Gaudium et Spes itu yang paling penting pertama dan terutama adalah untuk ini, kesejahteraan suami istri. Ini paling penting. Poin penting yang berikutnya dari perkawinan menurut Kanon 1055 ini adalah dari sifat kodratinya itu untuk ini, untuk kelahiran anak. Jadi menurut Kanon 1055 ini perkawinan itu terarah pada ini, kelahiran, pendidikan anak. Dalam hukum yang baru yang kita sudah sentuh minggu lalu, Kitab Hukum Kanonik 1983 ini, prokreasi, kelahiran anak, ini bukan lagi tujuan pertama. Tetapi yang paling diprioritaskan adalah ini, bonum conjugum. Jadi perkawinan paling penting pertama dan terutama adalah untuk kesejahteraan suami istri. Jadi di sini untuk Kitab Hukum Kanonik ini 1983, tekanan itu lebih pada aspek
personal. Kalau sebelumnya itu lebih pada aspek fisik. Kemudian inti dari perkawinan kanon 1055 yang berikut adalah sebagai sakramen. Maksudnya adalah perkawinan Kristiani itu bersifat sakramental. Maksudnya adalah perkawinan itu berlangsung atau terjadi antara dua orang yang telah dibaptis ketika mereka saling konsensus. Oke, untuk menutupi pertemuan kita hari ini ada soal diskusi. Cuma satu soal. Saya meminta pendapat pribadi kalian. Saya mohon tidak boleh mengutip dari internet. Saya meminta pendapat pribadi kalian. Bagaimana pendapat Anda atau kalian tentang perceraian? Menurut kalian, perceraian itu baik atau tidak? Dengan demikian pertemuan kita sampai di sini. Selamat bekerja, tetap jaga kesehatan. Oke?